Selamat malam, perkenalkan saya Priscilla Magdalena Nyenbeno, NIM 2323811013, Program Studi Teknologi Budidaya Perikanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada ikan. Yang pertama, apa itu sistem saraf? Sistem saraf merupakan sistem komunikasi utama dalam tubuh ikan yang berfungsi sebagai pengatur berbagai respon terhadap rangsangan internal dan eksternal. Yang berikut fungsi dari sistem saraf. Yang pertama, penerimaan dan pemrosesan rangsangan. Sistem saraf menerima informasi dari lingkungan melalui organ indera seperti penglihatan dan penciuman serta memprosesnya untuk menghasilkan respon yang sesuai. Yang kedua, koordinasi gerakan. Sistem saraf mengatur pergerakan ikan, termasuk berenang dan perilaku berburu, dengan memfasilitasi antara otak dan otot. Yang ketiga, pengaturan fungsi tubuh. Mengontrol berbagai vital seperti pencernaan, peredaran darah, dan osmoregulasi serta berintegrasi dengan sistem endokrin untuk menjaga homeostasi. Yang berikut, sistem saraf ikan terbagi atas dua bagian utama. Bagian utama yang pertama yaitu sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri dari otot dan sumsum tulang belakang. Otot adalah bagian dari tubuh ikan yang berfungsi sebagai pusat sistem saraf. Yang kedua, sumsum tulang belakang adalah bagian penting dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam ruas-ruas tulang belakang. Fungsinya sebagai jalur komunikasi antara otak dan sistem saraf tepi, mengendalikan refleks dan koordinasi gerakan. Bagian utama sistem saraf yang kedua adalah sistem saraf tepi. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan spinal. Saraf kranial adalah 12 pasang saraf yang muncul dari otak. Fungsinya adalah menghubungkan otak dengan berbagai bagian tubuh, terutama di area kepala dan leher ikan. Yang kedua, saraf spinal adalah kumpulan serabut saraf yang terletak dalam susunan tulang belakang atau medula tulang belakang. Fungsinya sebagai jalur komunikasi antara otak dan bagian tubuh lainnya. Yang berikut, otak ikan terbagi atas 5 bagian utama. Yang pertama, telencephalon. Telencephalon adalah bagian dari otak yang berkembang dari prosencephalon selama perkembangan embrionik. Fungsinya sebagai pusat penciuman. Yang kedua, diencephalon adalah bagian dari otak yang terletak di antara otak besar dan batang otak. Fungsinya mengatur homeostasi dan hormon. Yang ketiga, mesencephalon. Mesencephalon adalah bagian dari batang otak yang terletak di antara diencephalon dan spons. Fungsinya sebagai pusat penglihatan dan refleks visual. Yang keempat adalah metencephalon. Metencephalon adalah bagian dari otak belakang yang terdiri dari spons dan otak kecil. Fungsinya mengontrol keseimbangan dan kemampuan berenang ikan. Bagian yang terakhir adalah mencephalon, adalah bagian bawah dari otak belakang yang terdiri dari medula oblongata. Fungsinya mengatur fungsi dasar seperti pernapasan dan osmoregulasi. Gambarannya bisa dilihat pada gambar di samping. Yang berikut, fungsi penting sistem saraf ikan dalam beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan akuatik. Yang pertama, penerimaan impuls rangsangan.
berfungsi untuk menerima impuls rangsangan dari lingkungan dan memprosesnya untuk menghasilkan reaksi. Yang kedua, mengatur kinerja organ. Berfungsi mengatur kinerja organ dalam sistem organ seperti pergerakan ikan di dalam air, pencernaan, dan peredaran darah. Yang ketiga, mengatur keseimbangan dan koordinasi otot. Mengatur keseimbangan serta koordinasi otot dalam sistem saraf pada ikan. Yang keempat, integrasi dalam sistem endokrin. Sistem saraf ikan bekerja sama dengan sistem endokrin untuk mengontrol proses osmoregulasi, metabolisme, dan pertumbuhan serta reproduksi. Yang kelima, respon otot. Pada ikan, respon otot seringkali menghasilkan gerakan ke seluruh tubuh. Misalnya, ketika ikan mendapatkan rangsangan, sistem saraf akan mengirimkan impuls ke otot dan membuat ikan bergerak dengan situasi. Yang berikut peranan sistem saraf dalam perilaku ikan. Sistem saraf ikan berperan krusial dalam perilaku dan respon terhadap lingkungan. Fungsi utamanya meliputi peraturan pergerakan, pencernaan, dan keseimbangan. Sekian presentasi yang saya berikan, semoga apa yang saya presentasikan dapat bermanfaat. Sekian dan